Polkesio, perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan, dikenal sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai budaya, kebangsaan, dan menjunjung keragaman, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Polkesio dengan berbagai karya dan prestasinya telah membuktikan. Sebelum kami mulai, kami informasikan kepada para peserta untuk dapat mengisi presensi melalui link yang dibagikan oleh panitia di room chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Iswanto SPD MKes. Yang terhormat, Koordinator Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Heru Subaris Kasjono SKM MKes, dan seluruh pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati, Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes NKM, selaku narasumber bincang-bincang motivasi 1. Yang kami hormati, Delegasi Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta seluruh peserta bincang-bincang motivasi 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian kegiatan bincang-bincang motivasi yang bertemakan mengembangkan potensi diri sebagai penulis muda. Perkenalkan, saya Tarika Awali Rahmawati, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara bincang-bincang motivasi 1 pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib dan sistematika tanya-jawab bincang-bincang motivasi tahun 2023. Tata tertib bincang-bincang motivasi 1 tahun 2023. 1. Peserta wajib mengikuti acara bincang-bincang motivasi hingga selesai dengan menggunakan username dengan format nama _ asal institusi. 2. Peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. 3. Peserta wajib bergabung dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. 4. Peserta wajib mengaktifkan video selama acara berlangsung dan menonaktifkan audio selama acara bincang-bincang motivasi berlangsung. 5. Peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat jika memenuhi syarat: A. Mengisi form pendaftaran, B. Mengisi absensi pada link yang akan diberikan panitia di awal acara, C. Mengisi form evaluasi pada link yang akan diberikan panitia di akhir acara, D. Mengikuti acara BBM 1 dan BBM 2. 6. Panitia tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta di e-sertifikat karena e-sertifikat dibuat sesuai dengan database absensi. 7. Menjaga ketertiban bersama, menaati semua peraturan yang berlaku. 8. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan Zoom meeting sebelum acara selesai. 9. Peserta diizinkan bertanya saat narasumber selesai menyampaikan materi. 10. Link absen dan link evaluasi hanya akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Sistematika tanya-jawab. Peserta yang ingin bertanya melalui room chat Zoom dapat langsung mengetik pertanyaan dengan format nama _ pertanyaan. Apabila peserta ingin bertanya secara langsung dengan open mic, maka peserta bisa klik tombol raise hand dan dapat bertanya apabila MC sudah mempersilahkan. Pertanyaan akan dijawab satu persatu secara langsung oleh pemateri. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara bincang-bincang motivasi 1 tahun 2023. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, laporan ketua acara. Acara yang keempat, penyampaian materi dan diskusi. Acara yang kelima, foto bersama. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang terhormat, sebelum memulai acara pada pagi hari ini,
Marilah kita awali kegiatan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Peserta dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Acara Bincang-Bincang Motivasi. Kepada Saudari Jihan Rahmadina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Iswanto SPD MKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Subaris Kasjono SKM MKes selaku Koordinator Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bapak Ibu Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta tamu undangan yang kami hormati. Kak Rizky Kurniawan STRKes MKM selaku narasumber bincang-bincang motivasi 1 2023 yang kami hormati, serta seluruh peserta bincang-bincang motivasi yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Sabtu Kliwon 16 September 2023 dalam acara bincang-bincang motivasi 1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh peserta yang berbahagia, perkenankan saya Jihan Rahmadina selaku Ketua Acara untuk menyampaikan laporan kegiatan Bincang-Bincang Motivasi 2023 yakni Bincang-Bincang Motivasi 2023 ini dilaksanakan dengan mengusung tema mengembangkan potensi diri sebagai penulis muda. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 475 partisipan. Pada pertemuan hari ini, saya selaku ketua dan mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin BBM 2023. Semoga kegiatan BBM 2023 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta kita semua dapat mendapatkan manfaatnya. Demikian laporan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Jihan Rahmadina atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi Unveil the Mindset of Writing Skills oleh Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM. Sebelumnya, mohon konfirmasi kepada Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM apakah sudah bergabung bersama kami. Cek. Apakah masuk suaranya? Halo? Baik, sebelum pemaparan materi, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM. Kurikulum vitae narasumber Bincang-Bincang Motivasi 1 tahun 2023. Nama Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM. Beliau lahir pada 30 Mei 1996. Alamat Sonapakis Ngesti Harjo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikan tahun 2014 sampai 2018, beliau menempuh pendidikan di Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2019 sampai 2021 di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret Surakarta. Pengalaman organisasi tahun 2021 sampai 2023, beliau bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang Kabupaten Bantul sebagai anggota aktif. Pengalaman kerja tahun 2023 sampai 2022 sampai 2023, beliau bergabung di Health and Demographic Surveillance System FKKMK UGM sebagai tim peneliti. Pengalaman lainnya tahun 2022, beliau bergabung sebagai Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Kemenpora Republik Indonesia Jakarta dan narasumber Self Leadership dan Entrepreneurship Youth Summer Experience Sekolah Citra Kasih Jakarta. Berikut adalah prestasi yang beliau raih. Dan berikut adalah karya tulis dan publikasi ilmiah yang pernah beliau lakukan. Baik, demikian pembacaan kurikulum vitae dari Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM. Selanjutnya, kami sampaikan kepada Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM bahwa waktu pemaparan materi yaitu 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Kepada Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM, waktu dan layar kami persilahkan. Baik Kak, apakah sudah bergabung di Zoom? Ya, sudah. Ya, baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa pemaparan materi selama 60 menit dan dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Baik, kepada Kak Rizky, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Izin saya mulai ya, teman-teman. Saya share screen.
Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Lihat, Kak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita bisa bertemu ya, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat dalam acara bincang-bincang motivasi. Yang kami hormati, Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Dr. Iswanto SPD MKes, kemudian Bapak Ibu Pembina dan dosen UKM Riset, dan Bapak Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang kami hormati, yang kami banggakan teman-teman dari UKM Riset ya. Selamat, telah banyak ini kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu di UKM Riset ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin baik, semakin maju begitu. Kemudian yang berbahagia, teman-teman semuanya, peserta acara bincang-bincang motivasi yang pertama, baik dari Poltekkes Kemenkes Jakarta maupun teman-teman dari luar Polkesio. Ini kebanyakan dari teman-teman dari Polkesio ya, tingkat berapa dan dari jurusan apa, mungkin teman-teman bisa chat ya, di kolom chat ya, dari prodi apa, dari tingkat berapa, begitu supaya kita bisa lebih interaktif begitu teman-teman. Dan nanti di beberapa part nanti kita ada sesi diskusi ya, yang memang saya ingin menggali uh, problem ataupun menggali kreativitas dari teman-teman semuanya. Nanti silakan jika ada sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, tidak apa-apa, tidak usah malu ataupun canggung ataupun ragu. Nanti silakan bisa kita diskusikan saja begitu supaya output atau harapan dari kegiatan ini bisa benar-benar tercapai begitu. Dan acara BBM ini kan ada dua dua sesi begitu ya teman-teman. Jadi mungkin pada sesi yang pertama ini akan kita lebih banyak membicarakan terkait dengan bagaimana sih membedah atau mengungkap pola pikir dan meningkatkan kreativitas begitu dalam sebuah karya tulis ataupun proyek penelitian begitu. Nanti yang sesi yang BBM yang kedua akan dengan narasumber yang lain akan dibahas terkait dengan lebih detail mungkin dari sisi bagaimana kepenulisan begitu. Silakan teman-teman, mari mari kita bertegur sapa begitu. Di kolom chat boleh silakan nanti dari mana dan dari jurusan apa, dari tingkat berapa begitu ya supaya kita bisa lebih interaktif. Mohon izin ya teman-teman dari panitia. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin yang kemarin ikut seminar kewirausahaan sudah kenal ya. Kemarin kita juga berjumpa. Ini minggu ini kita berjumpa lagi di Polkesio gitu. Saya Rizky Kurniawan Saputra, teman-teman bisa panggil Rizky. Mohon izin saya manggil peserta semuanya dengan teman-teman ya, supaya bisa lebih akrab saja gitu. Saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2014 sampai 2018 di Poltekkes, kemudian melanjutkan S2 di UNS tahun 2019 sampai 2021. Kemudian setelah lulus maupun sejak lulus saya bekerja sebagai data manager surveillance COVID-19 di Kemenkes, kemudian di Pusat Kedokteran Tropis sebagai Monef Officer di proyek TB ya di sana, kemudian research assistant di FKKM KUGM, dan saat ini sebagai dosen swasta di Jakarta dan di Surakarta. Nah, beberapa sharing ini, beberapa terkait dengan pengalaman penelitian, kepenulisan, dan kegiatan pengabdian dalam kurang lebih 3 tahun terakhir begitu ya teman-teman. Ada beberapa yang saya tuliskan dan saya catat di sini. Yang pertama adalah terkait dengan pemetaan jangkauan fasilitas kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan software UKIS. Ini saya submit dan publikasikan di Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat di Sinta 4. Kemudian juga menulis buku kewirausahaan yang sudah ber-ISBN dan sudah terbit. Kemudian menuliskan dan mengimplementasikan karya saya yaitu tentang teknologi imersif yang kami manfaatkan
untuk bidang keagamaan. Kemudian karya yang keempat ini terkait dengan TB ya. Jadi bagaimana menggunakan mobile chest X-ray itu, rongsen dada, untuk mendeteksi TB secara massal waktu itu di Kota Jogja dan di Kulon Progo. Nah, ini kami paparkan, kami presentasikan di Inatime. Inatime ini perkumpulan khusus acara seperti simposium begitu, tapi terkait dengan tuberkulosis saja begitu di Tuberculosis International Meeting. Kemudian karya yang kelima adalah terkait dengan meta-analisis. Nah, meta-analisis yang kami tulis adalah tentang uh, paparan paparan hewan pengerat terhadap kejadian leptospirosis pada orang dewasa. Nah, ini nanti saya ungkap juga ya teman-teman terkait dengan meta-analisis ini bagaimana dan seperti apa begitu. Kemudian yang ketujuh adalah tempat sampah braille dan sensor suara yang bisa digunakan untuk siswa disabilitas tunanetra di SLB. Ini yang keempat adalah penyusunan SOP pengelolaan sampah di Kelurahan Tegal Tirto, Brebes, Sleman. Ini dari Hibah Risetmu, page 6 begitu. Nah, beberapa pengalaman penelitian ini nantinya akan coba saya buka, saya bedah, begitu teman-teman, dari mulai start prosesnya, kemudian sampai publikasinya, begitu secara ringkas. Nah, jadi part yang akan kita bahas adalah terkait dengan sharing pengalaman penelitian, penulisan, kemudian nanti menggali permasalahan dari teman-teman, atau mungkin sharing dari teman-teman, begitu, dan beberapa nanti ada tips dan trik gitu, buat teman-teman semuanya. Nah, ini berarti teman-teman masih ini ya, apa namanya, tingkat satu, tingkat dua, ataukah ada yang sudah proses skripsi begitu teman-teman? Atau kebanyakan tingkat satu, tingkat dua ya, sepertinya ya. Kalau mungkin nanti tingkat akhir begitu ya, semoga bermanfaat buat perusahaan skripsinya. Jika nanti teman-teman memang masih tingkat satu atau tingkat dua, itu lebih bagus karena teman-teman bisa lebih prepare gitu dalam proses kegiatan penulisan. Kadang ada yang mempersiapkan tugas akhir itu di tingkat-tingkat akhir teman-teman. Jadi ada di tingkat 3, tingkat 4 gitu baru persiapan gitu. Dan akhirnya sedikit kewalahan gitu. Karena untuk dasar-dasar menulis ataupun dasar-dasar publikasi dan sebagainya itu eh, cenderung kaget jika persiapannya mendadak gitu. Nah, ini buat pembelajaran teman-teman aja supaya eh, proses penulisan, pengalaman itu itu dilatih sejak dini teman-teman. Syukur nanti teman-teman banyak mengikuti kompetisi selama kuliah karena ini kesempatan yang bagus buat teman-teman ya. Saya sangat mendorong, saya mendukung gitu karena ini yang dulu pernah saya lakukan juga teman-teman. Jadi dari SMP SMA itu saya suka kompetisi-kompetisi kepenulisan, kemudian di kuliah, nah ini semakin apa ya, semakin terbuka gitu kesempatannya karena banyak sekali kompetisi di jenjang atau tingkat perguruan tinggi gitu. Saya banyak mengikuti kompetisi ya, porsinya pun eh, pernah kalah juga teman-teman, pernah kalah, pernah pernah juara begitu. Tapi yang kita cari adalah proses pengalamannya, bagaimana kita menuangkan ide, menuangkan gagasan, mempresentasikan, kemudian mendiskusikan dengan dosen, dengan teman kelompok. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita cari. Nah, semoga nanti teman-teman ini ya bisa semangat untuk banyak mengikuti kompetisi ya, terutama ini dari teman-teman UKM Riset, mohon nanti bisa bantu difasilitasi, di-sharingkan informasi jika ada informasi-informasi terkait kompetisi begitu ya, Mas Mbak dari teman-teman UKM Riset begitu, supaya apa? Mendorong proses menumbuhkan kreativitas dan kepenulisan sejak dini di Poltekkes Kemenkes Jakarta. Dan harapannya nanti setelah tingkat akhir, teman-teman proses penulisan tugas akhir itu lancar karena sudah sangat terbiasa begitu. Apalagi di Poltekkes sering banget ada PKM ya teman-teman. Program kreativitas mahasiswa itu sering banget, khususnya dari Kemenkes sendiri ada programnya itu. Nah, dulu itu saya mengikuti program kreativitas mahasiswa, pertama tingkat satu judul, kemudian tingkat 2, 2 judul, kemudian tingkat 3, karena apa ya, ketagihan menulis dan ketagihan untuk menuangkan ide dan gagasan, akhirnya lolos 3 judul. Jadi selama kuliah di Poltekkes itu ada 5 judul yang didanai gitu. Padahal dananya cukup besar teman-teman. Dulu waktu tingkat 1 itu pendanaan program kreativitas mahasiswa sampai 7 juta. Namun di tingkat 3 itu hanya sekitar 3 jutaan teman-teman untuk mendanai proses penelitian kita. Nah itu kan lumayan ya. Jadi teman-teman kalau punya ide dan gagasan, waduh
nggak ada anggaran nih untuk menuangkan ide dan gagasan itu gitu. Gimana ya nanti? Nah, solusinya adalah teman-teman ikut kompetisi atau ikut program-program seperti PKM tadi. Jadi penelitiannya akan diberikan pendanaan begitu. Jadi teman-teman tinggal berpikir bagaimana melaksanakan penelitian. Oke, nah dari beberapa penelitian ini akan coba sedikit ya, mungkin beberapa penelitian aja yang saya bahas. Nah, ini adalah terkait dengan ini dokumentasi dan publikasi karya ya teman-teman menjadi penulis dalam buku kewirausahaan. Buku ini saya tulis dalam rangka menuangkan ide dan gagasan dalam kewirausahaan. Ya, saya berharap mampu memberikan pemahaman yang konkret dalam memulai dan mengembangkan sebuah usaha bagi para pelaku usaha baru ataupun bagi para pelaku usaha yang sudah berjalan begitu. Nah, ini cetakan pertama di bulan Februari tahun 2023 sudah ber-ISBN dengan penerbit UPY Press. Jadi buku ini saya tulis memang berdasarkan based on experience teman-teman. Karena saya merintis usaha saat menjadi mahasiswa dari tahun 2016, kemudian menjadi sebuah CV sampai saat ini melakukan pemberdayaan di masyarakat, membuat program CSR mandiri, gitu-gitu. Dan uh, akhirnya bagaimana ya supaya pengalaman saya ini bisa menjadi sebuah manfaat bagi orang lain, bisa menjadi pembelajaran, supaya orang yang mau berwirausaha itu tidak akan mengalami kegagalan seperti yang sudah pernah saya alami dan bisa lebih berhasil dari saya. Kalau saya hanya apa ya namanya terus terus bercerita itu akan tidak akan terrecord dengan baik, gitu. Nah, salah satunya untuk bisa menjadikan pembelajaran itu abadi yaitu dengan menulis. Maka dari itu saya mengajak nih teman-teman dosen yang lain begitu dari universitas yang lain, ayo kita menulis buku kewirausahaan. Akhirnya kita kolaborasi menjadi sebuah karya gitu dan bisa menjadi bahan ajar untuk perkuliahan ataupun diperjualbelikan secara umum gitu. Nah, ini salah satu proses dari manfaat dari menulis, yaitu salah satunya menuangkan pengalaman kita untuk bisa terekam dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian dokumentasi dan publikasi yang kedua adalah terkait dengan ini teman-teman, pemanfaatan teknologi imersif gitu. Jadi saya mengembangkan teknologi imersif untuk bidang keagamaan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin baru mendengar ya. Jadi saat ini kan teknologi terus berkembang ya teman-teman dan mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan kita ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti AI, Internet of Things, blockchain, augmented reality, virtual reality, dan metaverse itu banyak sekali membuka peluang-peluang baru gitu. Nah, salah satunya adalah teknologi imersif. Teknologi imersif seperti augmented reality, virtual reality, dan mixed reality ini sudah menjadi tren di masyarakat begitu. Nah, biasanya teknologi imersif ini dimanfaatkan untuk pendidikan, bisnis atau pemasaran, kemudian untuk sarana hiburan atau game, kemudian untuk terapi atau di bidang kesehatan begitu. Namun saya melihat sebuah potensi pemanfaatan teknologi imersif yang mungkin atau bahkan masih sedikit atau jarang ada, jarang dikembangkan begitu. Yaitu di bidang keagamaan. Nah, ini saya menawarkan potensi pemanfaatan teknologi imersif ini di bidang keagamaan. Nah, seperti apa begitu? Proses pemanfaatannya yaitu uh, biasanya kalau orang mau manasik haji atau umroh ya teman-teman itu kan harus secara langsung ya nanti misalnya melakukan tawaf, sa'i dan lain-lain itu secara langsung begitu. Nah, melalui teknologi imersif ini bisa memberikan kemudahan untuk manasik haji namun secara lebih praktis gitu dan efisien jadi bisa sambil duduk dan bisa lebih real realita ya lebih nyata begitu. Namun ini sifatnya tambahan. Dan yang kami kembangkan seperti kajian virtual, bagaimana kita bisa menjadi avatar di dalam dunia virtual, lalu bisa berinteraksi dengan ustadz, dengan jamaah yang lain begitu. Ya itu yang kami kembangkan. Dan kami sudah melakukan roadshow di beberapa masjid, di beberapa instansi, di beberapa sekolah begitu. Namun teman-teman yang menjadi poin penting dari kegiatan ini adalah, apakah jika saya hanya melakukan roadshow, jika saya hanya uh, apa ya berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu apakah akan bisa terpublikasikan dengan baik? Jika hanya seperti itu, apakah akan bisa terkenang atau bisa terrecord dengan baik? Tentu saja tidak ya teman-teman. Nah,
Bagaimana caranya? Caranya kembali lagi, ditulis dalam sebuah karya tulis ya, kemudian dipublikasikan. Nah, mungkin teman-teman eh, mengetahui, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa jenis tulisan itu ada berbagai macam, beragam ya. Ada fiksi, ada non-fiksi, begitu. Yang karya fiksi pun beragam, ada novel, cerpen, roman, dan sebagainya. Kemudian yang non-fiksi, ya, yang nyata gitu seperti karya opini, fakta, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian jurnal, isai, dan sebagainya. Nah, itu yang eh, apa ya, jenis-jenis karya tulis seperti itu. Nah, dalam konteks ini yang saya tulis adalah karya tulis yang sifatnya karya kreatif begitu. Jadi yang tidak ada pakem khusus terkait dengan keilmiahan, namun karya tulis yang menarik. Nah, ini kemarin ada satu kesempatan teman-teman dalam pengembangan teknologi imersif ini, kemudian saya ikutkan dalam sebuah kompetisi namanya Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia atau Kreativisi yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Saya tulis itu dari proses awal, prosesnya bagaimana, mengembangkan developnya bagaimana, kemudian uh, pemanfaatannya bagaimana, publikasinya begitu. Saya tulis, kemudian saya ajukan lomba teman-teman, dan ternyata mendapatkan respon yang positif dan alhamdulillah mendapatkan medali perak dari Kementerian Pemuda Olahraga tahun 2023 kemarin ya. Penjurian dari di Surakarta waktu itu ya. Jadi salah satu hikmahnya menulis, kita tulis adalah kita membuka banyak peluang gitu. Jadi kalau kita punya kegiatan-kegiatan yang positif, silahkan tulis. Nanti jika ada kesempatan, itu teman-teman sudah siap. Mau itu kompetisi, mau itu publikasi, mau itu diseminasi, teman-teman sudah siap. Nah, mungkin kan teman-teman berbagai macam aktivitas dan latar belakang ya. Mungkin ada yang punya semacam gerakan sosial atau mungkin menjadi aktivis di organisasi. Nah, itu silahkan teman-teman tulis. Dan jika teman-teman menemukan sebuah realita-realiti di sana, itu tuliskan saja, siapa tahu nanti bisa menjadi sebuah temuan, menjadi inspiratif bagi orang lain. Nah, karya atau publikasi yang ketiga adalah terkait dengan uh, model tempat sampah braille dengan sensor suara untuk siswa disabilitas tunanetra di sekolah luar biasa. Nah, ini ceritanya teman-teman, ini adalah berawal dari program kreativitas mahasiswa. Jadi saat program kreativitas mahasiswa tahun 2, saya tingkat 2, berarti kurang lebih 2015 atau 2016, di bidang PKM teknologi begitu, saya menemukan sebuah permasalahan waktu itu teman-teman. Bagaimana siswa disabilitas itu ternyata memiliki masalah dalam pengelolaan sampah ya. Karena siswa tunanetra memiliki hambatan dan gangguan dalam penglihatan sehingga sulit membedakan jenis tempat sampah yang dibedakan hanya berdasarkan warna dan tulisan biasa. Nah, padahal tempat sampah yang disediakan di sekolah itu hanya berdasarkan warna teman-teman. Merah, kuning, hijau begitu. Kemudian sampah yang ini pun tidak ditutup tempat sampahnya. Kemudian tempat sampah hanya dibuang, kemudian dibakar begitu. Nah, waduh, saya berpikir sebagai mahasiswa keseling nih, kalau ada masalah seperti ini gimana ya? Oh ya. Nah, saya menitik beratkan pada karakteristik si objek ini, yaitu siswa disabilitas tunanetra. Mereka akan menggunakan penglihatan dan menggunakan eh, maaf, mereka menggunakan pendengaran dan menggunakan indera peraba. Ternyata saya belajar dari literatur, dari guru-gurunya gitu. Mereka itu punya kemampuan orientasi dan mobilitas, bagaimana mengenali suatu objek dan posisi suatu benda gitu misalnya. Bahkan mereka bisa ke kantin sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri gitu. Karena mereka sudah hafal. Oh, berarti kalau tempat sampah ini kita ganti dengan model yang lebih sesuai dengan karakteristiknya, itu mungkin teman-teman sekolah di sana akan bisa lebih mudah mengenali tempat sampah dan bisa memilah sampahnya dengan lebih baik. Saya juga memiliki dasar pemikiran, dasar peraturan ini dari peraturan Kemenkes terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa setiap orang itu harus mengelola dan memilah sampahnya dengan baik dan secara mandiri gitu. Nah, ini kan ada daya dukung nih dari peraturan pemerintah, langsung nih saya eksekusi saat itu teman-teman dari program kreativitas mahasiswa mendapatkan dana dan akhirnya
inovasi yang saya ciptakan itu saya tidak mengeluarkan biaya. Karena apa? Sudah didanai oleh uh, dana hibah dari PKM tadi gitu. Jadi saya tinggal menjalankan aktivitas penelitian, mengembangkan saja dan dananya sudah tersedia. Nah, itu enaknya. Kemudian yang saya ciptakan adalah ini tempat sampah uh, ber, uh, braille dan sensor suara. Nah, saat itu tahun 2000, kemudian tahun 2018 saya angkat menjadi skripsi teman-teman. Jadi dari PKM tahun 2016 sudah dapat alatnya, saya berikan ke sekolah, kemudian karena itu karya saya, kemudian tahun 2018 saya angkat ke skripsi. Jadi saat saya skripsi, alat saya sudah jadi teman-teman. Inovasi saya sudah jadi, kemudian uh, apa namanya uh, bab 1 sampai bab 3 pun sudah saya susun dari PKM begitu. Dari PKM sudah saya susun begitu. Akhirnya dari skripsi ini saya kembangkan lagi begitu. Bagaimana sih sampah yang sudah dikelola tadi begitu. Akhirnya saya coba buat pemberdayaan di sana di masyarakat, program CSR dari usaha saya berkolaborasi. Akhirnya saya memberdayakan siswa di sana. Kemudian, nah ada kesempatan lagi teman-teman dari apa yang sudah saya temukan, saya ciptakan, kemudian apa yang sudah saya tulis begitu, apa yang sudah saya kembangkan. Akhirnya saya rangkum itu, saya rangkum ada kesempatan yang namanya pemilihan pemuda pelopor dari Kemenpora itu berjenjang ya dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Gitu. Dan beberapa tahap penjurian. Ada tahap penjurian di Jogja, kemudian ada di nasional 2 kali, begitu. Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi, ada penghargaan dari Menpora ya terkait dengan program CSR yang telah saya rintis tadi, pemberdayaan di masyarakat, support dari kegiatan wirausaha saya, juga dari penemuan yang saya ciptakan begitu. Ini masuk di bidang inovasi teknologi. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini, insya Allah pasti akan terbuka jika kita memang sudah mempersiapkannya, teman-teman ya. Jadi ada yang bilang bahwa uh, keberuntungan itu tercipta karena kesiapan dan kesempatan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan itu. Nah, kemarin sempat heboh ya teman-teman semuanya terkait dengan bahwa Menteri Mendikbud itu menghapus kewajiban skripsi begitu. Katanya skripsi sudah tidak wajib begitu ya teman-teman. Nah, ini bagaimana pendapat teman-teman ya? Saya rasa banyak yang memotong atau apa tidak tidak secara utuh mengartikan dari Menteri Mendikbud ini teman-teman. Jadi tidak wajib skripsi itu bukan titik, tapi tidak wajib skripsi, koma, tetapi diganti dengan project, diganti dengan penulisan artikel, penulisan jurnal gitu, atau mungkin diganti dengan praktik atau pengabdian di masyarakat gitu. Jadi definisinya ini harus kita baca secara utuh ya, jangan terus kita terlena gitu. Wah nanti lulus nggak ada skripsi, tidak seperti itu ya teman-teman. Tapi kita harus tetap menunjukkan karya terbaik kita ketika lulus ya, karena sudah 3 tahun 4 tahun belajar di Polkesio gitu, jadi harus kita berikan karya terakhir kita, persembahan yang terbaik begitu, dalam bentuk apapun nanti sesuai dengan kebijakan dari kampus gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan apa sih pentingnya, kenapa sih kita harus punya keterampilan menulis gitu, baik dalam aspek pendidikan kita saat masih kuliah ataupun nanti ketika teman-teman itu bekerja. Nah, ini yang sudah saya alami sendiri ya teman-teman, karena saya sudah kuliah dan sudah bekerja, sehingga bisa saya sharingkan kepada teman-teman kenapa kita harus menulis gitu. Nah, tulisan ini bisa menjadi media komunikasi antar satu orang dengan orang yang lain. Ketika saya bekerja, maksudnya tulisan itu bukan hanya sekedar tulisan chat gitu ya teman-teman, atau mungkin teks yang non formal ya. Tapi tulisan-tulisan yang didasarkan oleh pemikiran ilmiah ataupun tulisan-tulisan yang struktur gitu, itu bisa menjadi sarana komunikasi antar satu daerah dengan yang lain. Nah, ketika dulu saya bekerja misalnya di dinas kesehatan di provinsi begitu,
banyak berhubungan dengan satu orang dengan orang yang lain, dengan dinas yang lain begitu. Nah, ini bisa menjadi komunikasi yang baik. Begitupun nanti ketika teman-teman menjadi tenaga kesehatan, meskipun teman-teman di lapangan, teman-teman tetap membutuhkan yang namanya keterampilan menulis dalam sebuah karirnya. Kemudian karena memori kita itu terbatas ya, kemudian ingatan kita terbatas begitu. Nah, kita membutuhkan sama seperti laptop atau PC teman-teman, kita membutuhkan yang namanya flash disk. Maka proses menulis ini kita gunakan sebagai flash disk. Jadi tidak semuanya bisa kita ingat, maka sering-sering kita menulis dan akhirnya ini bisa menjadi catatan lembaran yang kita bisa buka di masa yang akan datang jika kita melupakannya. Ya, beberapa manfaat ya dalam kegiatan proses menulis gitu. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bersiap ya. Teman-teman nanti saya tunggu tuliskan di kolom chat ya. Teman-teman, saya harap hadir dan join di Zoom ini adalah teman-teman yang punya ketertarikan dalam dunia kepenulisan dan penelitian. Jika teman-teman saat ini belum tertarik pun, teman-teman pasti akan membutuhkan keterampilan penulisan maupun dalam penelitian begitu. Nah, coba teman-teman bisa tuliskan di kolom chat, kenapa sih teman-teman itu tertarik dengan penelitian dan kepenulisan. Kemudian sambung ya, pertanyaan yang kedua adalah apa motivasi teman-teman dalam meneliti. Silakan saya tunggu dalam waktu 3 sampai 5 menit teman-teman tuliskan di kolom chat ya, apa sih motivasi teman-teman dalam menulis atau meneliti begitu. Dan kenapa teman-teman tertarik dengan kegiatan penelitian dan kepenulisan. Silahkan teman-teman tuliskan dulu. Saya tunggu. Teman-teman dari panitia UKM Riset juga boleh ya bantu menuliskan. Kita sama-sama sharing aja supaya bisa lebih interaktif. Apapun teman-teman tidak ada salah benar ya, supaya nanti kita bisa melihat berbagai macam sudut pandang dari teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Saya tunggu ya. 3 sampai 5 menit, tuliskan dulu.
Oke, ini cukup banyak ya yang menuliskan di kolom chat ya. Oke, sambil kita ini ya teman-teman kita diskusikan ya. Silakan kalau masih ada yang mau menuliskan. Hmm, Ada yang tertarik atau termotivasi di dunia kepenulisan itu karena ingin mendapatkan cuan. Ini menarik nih teman-teman. Karena ya memang tulisan itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal ya. Bisa untuk mendapatkan income, bisa untuk mendapatkan popularitas, bisa untuk jabatan dan sebagainya gitu. Kalau yang sekarang mungkin kita kenal ya, yang baru ngetren adalah tulisan itu menjadi cuan misalnya dengan copywriting ya teman-teman. Nah, itu ternyata sekarang malah ada jasanya sendiri gitu. Oke, kemudian ingin menang lomba. Bisa berarti kalau ingin menang lomba, eh, perbanyak untuk mengikuti kompetisi ya. Eh, Teman-teman ini dari Mbak Azza. Iya. Kemudian bisa jalan-jalan dan mengenal orang baru. That's true. Ini bisa sekali. Nanti dengan menulis bisa hasil tulisan itu bisa diikutkan misalnya dalam simposium, dalam webinar gitu yang bahkan tingkat internasional, tingkat nasional itu sangat berpeluang dan pasti seperti itu terbuka lebar untuk para penulis-penulis muda gitu. Dan nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke mana saja begitu dan mengenal orang baru. Oke, ada yang memiliki motivasi dalam penelitian dan penulisan mungkin karena ketertarikan sendiri untuk ingin tahu lebih jauh dan menambah pengalaman observasi. Betul. Ya, jadi dengan pengalaman seperti itu bisa menunjang. Kemudian memperluas wawasan. Oke, halo, saya dari Diduga Kesling tingkat 1 semester 1. Saya tertarik dalam penelitian karena banyak masalah yang ada di dunia ini yang perlu dipecahkan. Sehingga dengan penulisan dan penelitian dari ide yang kita dapatkan dapat membantu satu dari banyaknya permasalahan yang ada. Dan motivasi saya juga untuk berkarir di dunia penelitian dan menghasilkan sesuatu yang juga berguna bagi kehidupan manusia. Oke, ini cita-cita yang mulia ya. Dari Sri Bayu Salsabila. Kemudian memperluas peluang untuk mengikuti sebuah lomba. Karena ingin membuat sebuah karya tulis dan menelisik hal yang buat saya penasaran dengan penelitian. Oke. Ada yang sering juga mengabadikan momen dengan tulisan ya teman-teman. Ada yang dengan tulisan, dengan gambar atau foto gitu. Biasanya menjadi sebuah jurnal, jurnal sendiri, self jurnal gitu ya. Oke, karena tertarik, ingin mengungkap isu dan problem kemudian menelaah solusinya seperti apa. Oke, oke. Ini dari Nabila Polkesio. Saya merupakan seorang yang suka membaca, berawal dari cerpen dan novel, berlanjut ke artikel dan jurnal. Lalu saya membaca sebuah kalimat, bisa membaca, juga bisa menulis. Disitulah awal mula ketertarikan dan motivasi saya dalam menulis ya. Ini sama dengan saya dulu, Mbak Nabila dari Polkesio. Dulu waktu SMP SMA itu porsi saya adalah lebih banyak menulis cerpen dan novel. Bahkan saya menerbitkan novel, kemudian saya ikutkan lomba. Jadi kekhasan gaya kepenulisan saya itu sebenarnya awal-awal dulu adalah gaya-gaya penulisan non fiksi gitu dengan banyak berbagai macam diksi dengan macam karakter gitu jadi suka nulis novel gitu suka awalnya juga suka karena suka membaca novel suka baca novel kemudian bener nih bisa membaca juga bisa menulis nah saya pengen nih kok saya jadi pembaca terus ya kapan nih saya jadi penulis akhirnya saya baca novel banyak novel kemudian saya coba menulis ternyata bisa jadi untuk bisa menulis harus banyak membaca dulu. Kemudian seiring berjalan waktu karena sudah masuk di ranah akademis di S1, di S2 gitu. Jadi harus porsinya harus lebih banyak yang penulisan-penulisan yang non fiksi yang lebih ilmiah. Kemudian kalau ekspresi ya betul. Ya, menulis itu memang menyenangkan ya teman-teman karena kita dapat menuangkan ide dan gagasan baik atas lembar kertas maupun dalam sebuah tulisan. Ya, pengalaman dan penyelesaian. Oke, menuangkan pikiran. Oke, jadi
teman-teman ada yang masih punya ketertarikan di bidang novel ataupun cerpen ataupun non fiksi begitu. Itu it's okay, itu tidak menjadi masalah teman-teman meskipun teman-teman masih uh, sudah di bangku perkuliahan. Itu kalau bisa nggak jangan dihilangkan pun nggak apa-apa, malah bagus, justru malah bisa dikembangkan. Jadi teman-teman punya kemampuan dalam penulisan bidang fiksi dan non fiksi. Nah, itu malah bisa dikembangkan nanti apa ya? Karena orang yang suka menulis itu malah justru menjadi uh, sarana untuk menghibur diri begitu ya kata orang. Oke, baik. Oke, saya rasa banyak ya dari teman-teman tadi sudah menuangkan apa pendapatnya, kenapa tertarik dengan penelitian dan apa motivasinya gitu. Kalau bisa kita rangkum, ada yang ingin mengikuti lomba, mendapatkan cuan, ada yang ingin bermanfaat begitu untuk ilmu pengetahuan, untuk proses uh, penelitian, mengungkapkan sebuah fakta begitu dan berbagai macam. Tapi kurang lebih uh, keinginan teman-teman itu kalau dirangkum tadi ada beberapa poin yang sama gitu. Nah, ternyata sama ya. Namun seiring dengan proses menulis ini dan teman-teman punya motivasi yang tinggi dalam proses meneliti, terkadang punya hambatan atau kendala. Nah, ini yang menjadi tantangan nih teman-teman. Apa sih sebenarnya kendala kita dalam menemukan ide penelitian atau maaf, dalam proses menulis ya, dalam menemukan ide penelitian atau dalam proses menulisnya. Nah, ini teman-teman silakan tuliskan lagi supaya nanti bisa kita rangkum eh, kendalanya apa dan kita bisa temukan solusinya bersama-sama. Silakan 3 menit untuk menuliskan apa sih kendala dalam menemukan ide penelitian ataupun dalam proses menulis. Nah, silakan tuliskan dalam kolom chat lagi ya teman-teman. Saya tunggu. Oke, ini dari sudah ada yang mengisi nih. Masih bingung dan stuck pada desain, jenis, dan analisis statistik penelitian. Oke, ini tingkat berapa ya, Mbak Diana dari SDR Kesling? Biasanya kalau tingkat 1-2 masih ini ya belum mendapatkan mata kuliah statistik, tapi kalau sudah tingkat 3 atau 4 biasanya sudah dapat mata kuliah statistik kesehatan dan metode penelitian. Itu bisa membantu untuk mengatasi permasalahan atau kendala dari Mbak Diana ini. Oke, berarti kendala terkait dengan metode penelitian ya. Kemudian kadang bingung caranya mengimplementasikan atau merealisasikan ide dalam metode apa. Oke, ini sama. Terkait dengan metode, tapi sudah punya ide. Oke, terkadang tidak jelas sumber ide penelitian yang kurang valid. Oh ya, oke oke. Nah, ini kaitannya dengan referensi nanti ya, ada juga akan kita bahas. Oke. Kemudian kalau untuk menulis karya ilmiah, saya terkadang terkendala dari pembaruannya Kak. Mungkin karena kurang baca jurnal kali ya. Ya, bisa jadi. Nanti ada beberapa referensi database jurnal yang bisa teman-teman gunakan khusus di bidang kesehatan. Oke, ini bisa kita bahas
sambil saya catat teman-teman. Jadi nanti kita bisa diskusikan. Jadi terkait dengan metode, kemudian stuck dalam penelitian, referensi, oke, kemudian jika saya menemukan ide, kemudian mencari di Google, ternyata seringnya sudah ada riset dalam ide yang saya temukan tersebut. Berujung saya kehabisan ide. Oke, ini ada solusinya. Oke, biasanya kesulitan dalam menemukan ide terkadang sampai muncul pikiran buntu. Oke, oke, pakai tadi ya. Kemudian kendalanya sering ada saat sudah menemukan ide yang bagus dan menarik, tetapi sulit untuk memulai dan sering kehilangan kata-kata buat melanjutin ke kalimat berikutnya. Oke, ternyata berbagai macam ya kendala dari teman-teman. Kemudian kendalanya buntu atau stuck dalam menemukan ide. Bingung ide mana yang benar-benar bagus dan menarik untuk pembaca. Nah, ini tujuannya menulis perlu dikuatkan ya jika bingung untuk menarik pembaca. Pembaca ini siapa? Begitu. Kemudian kendalanya mungkin ketika sudah merasa suntuk mengerjakan penelitian, jadi membuat saya ingin cepat selesai mengerjakan dan membuat hasil tersebut kurang teliti. Manajemen waktu, manajemen kepenulisan, Mbak. Oke, Mbak Naswa Nur Alisyah dari Poltekkes Yogyakarta. Ini perlu semacam roadmap atau plan dan manajemen kepenulisan atau penelitian supaya bisa lebih membuat timeline. Oke, masih ada lagi. Kendalanya sulit mencari data pendukung untuk menguatkan penelitian kita, Kak. Oke, data pendukung ya tadi sama seperti referensi. Data pendukung. Oke, kendalanya mungkin pada proses realisasinya. Sering saya memikirkan prosesnya yang sepertinya sulit, jadi membuat saya down duluan di awal. Ini sama seperti yang saya alami dulu ya, Mbak Syafira Ayunastuti dari STRTLN. Jadi yang saya pikirkan dulu bahwa kegiatan penelitian saya itu kok sepertinya sulit, berat, gitu, membutuhkan biaya, gitu. Apakah bisa diterima atau tidak? Begitu. Ini yang pernah saya pikirkan. Tapi uh, penelitian itu apa ya? Jadi menjadi cara kita untuk mengungkapkan ide. Jadi tidak ada benar dan salah sebenarnya Mbak Syafira Ayunastuti. Tetap saja jalankan penelitian sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Nanti uh, seandainya Mbak Syafira ini dalam proses penulisan atau penelitian gitu, ada kesulitan, jangan sendiri ya. Dulu saya biasanya membentuk sebuah tim, tapi gantian. Jadi ketika saya penelitian, saya memanggil teman saya si A, B, C. Tapi ketika teman saya si B penelitian, saya dan teman si C dan si D itu ikut membantu. Jadi kita sama-sama saling membantu gitu, sesuai dengan porsinya. Jadi tidak berat kalau memang penelitian di lapangan membutuhkan banyak tempat atau SDM itu ya. Kalau sendiri memang berat, Mbak Syafira, jadi harus dibantu dengan teman-teman yang lain. Kemudian ide yang saya punya kurang matang, Kak. Jadi pada saat menulis sering stuck di beberapa bagian dan komitmen untuk menulisnya. Oke. Oke, ide dan terkait dengan ide ya.
Oke, saya demotivasi Kak, berkali-kali ikut lomba belum pernah menang dari Sophia Polkesio. Nah, ini juga yang saya alami dulu ya, Mbak Sophia ya. Jadi saya awal-awal suka kompetisi ikut lomba itu alhamdulillah jarang sekali menang. Jadi sering kalah. Tapi saya semakin tahu panduan atau pakem-pakem dari setiap kompetisi itu apa. Gitu. Dan lambat laun dari yang nggak lolos akhirnya jadi finalis, akhirnya juara gitu. Nah itu kita belajar dari pengalaman dan karya-karya yang sudah kita ajukan sebelumnya yang kalah itu kita perbaiki, kita cari tahu lagi kurangnya apa, kelemahannya apa gitu. Nah, itu bisa untuk menjadi bahan pembelajaran di kompetisi-kompetisi berikutnya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman terkait dengan kendala dalam menemukan di penelitian. Coba nanti mungkin kita akan sedikit bahas untuk mengatasinya. Kalau tadi saya rangkum ya, ada beberapa hal yang teman-teman tuliskan terkait dengan metode atau desain penelitian. Kemudian teman-teman itu sudah menulis tapi buntu atau stuck. Nah, ini bagaimana? Kemudian referensi atau data pendukung yang dibutuhkan. Kemudian untuk menghindari duplikasi ide dan manajemen kepenulisan. Bagaimana? Nah, sebelum tadi terkait dengan solusi dari kegiatan penulisan ya. Ini terkait dengan topik kita hari ini yaitu pola pikir keterampilan dalam penulisan. Nah, ini penting kita miliki teman-teman. Bagaimana kita memiliki pola pikir keterampilan dalam penulisan. Mungkin nanti bisa menjadi penunjang ya untuk ikut kompetisi atau untuk menghasilkan cuan tadi atau mungkin untuk skripsi dan sebagainya gitu. Jadi kita harus punya konsep dasar dulu, konsep dasar pemikiran. Tulisan kita itu intinya apa, permasalahannya apa. Gitu. Nah, itu kan sudah menjadi sebuah pemikiran. Lalu kita hubungkan uh, apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah tulisan. Nah, ini kan yang sering menjadi kendala ya, teman-teman. Menghubungkan dari konsep pemikiran kita, pola pikir menjadi sebuah karya tulis. Coba kita bahas selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis pola pikir dalam menulis. Ya, ada beberapa jenis-jenis pola pikir. Pola pikir yang pertama adalah pola pikir analitis. Ini menelaah dengan sesama data dan bukti, kemudian mengidentifikasi hubungan dan implikasinya. Nah, ini seperti tadi kendala yang sudah disampaikan teman-teman ya terkait dengan ketika start atau mungkin terkait dengan referensi atau data pendukung begitu. Nah, pola pikir analitis ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman yang menulis dalam bidang non-fiksi. Gitu. Kalau di kesehatan sendiri, sebenarnya ada level of evidence. Jadi tingkat tingkat penelitian itu ada levelnya. Dari mulai animal and laboratory studies, case report, gitu, or case series seperti narrative review, expert opinion, editorials. Nah, itu yang biasanya tidak memiliki desain atau pakem khusus dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian level di atasnya terkait dengan case control study atau mungkin core study gitu. Nah, ini masuk dalam sebuah kategori penelitian yang sering dilakukan dan juga diperhitungkan dalam beberapa jurnal-jurnal. Kemudian di atasnya adalah level eksperimental. Tuh, bisa membuat alat, menemukan sesuatu, metode begitu. Nah, di atasnya lagi ada yang namanya meta-analisis. Nah, meta-analisis seperti penelitian yang sudah saya lakukan tadi di beberapa contoh penelitian, ada 3 penelitian terkait dengan meta-analisis. Jadi, teman-teman, meta-analisis itu dalam penelitian kesehatan adalah menggabungkan beberapa uh, kesimpulan penelitian. Gitu. Misalnya penelitian A, B, C berkata bahwa paparan hewan pengerat menjadi faktor risiko dalam meningkatkan potensi kejadian penyakit leptospirosis. Nah, itu kita kumpulkan, tapi yang kita ambil adalah nilai uh, adjusted odds ratio-nya, nilai hasilnya itu, kemudian kita masukkan dalam sebuah software, kemudian mendapatkan sebuah angka, nah itu yang dimaksud dengan meta-analisis. Gambarannya seperti itu. Jadi, penelitian itu ada tingkatannya. Mungkin nanti teman-teman kalau udah tingkat 3, tingkat 4, akan lebih banyak memahami terkait dengan pola-pola kepenulisan dan jenis-jenisnya, supaya mendukung dalam pola pikir menulis. Nah, selanjutnya adalah berpikir kritis. Di sini bisa kita lakukan dengan memberikan pertanyaan yang mendalam. Misalnya, eh, apa ya teman-teman, kalau punya sebuah
tiba-tiba kepikiran sebuah ide atau melihat suatu fenomena permasalahan, silahkan teman-teman langsung bertanya dalam dirinya sendiri. Ini butuh apa sih? Oh, kok saya melihat teman-teman disabilitas tunanetra itu sulit memilah, membuang sampah ya? Kok di sana banyak kasus penyakit karena lingkungan ya? Kok di sana sering membakar sampah ya? Nah, ini kita coba juga melihat dengan sudut pandang yang lain. Oh, kalau saya kan bisa ya memilah sampah dengan baik gitu, kalau kita gitu. Kemudian bagaimana untuk mereka yang memang membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan karakteristiknya? Kemudian kita berpikir nih, oh ya, kita harus menyasar ke objeknya, orangnya. Apa sih yang dibutuhkan dia? Oh, ternyata tempat sampah yang sesuai dengan karakteristiknya, yaitu menggunakan huruf braille dan sensor suara. Dan akhirnya apa? Berhasil. Nah, untuk menghindari asumsi bahwa saya itu berpikir, oh, jika solusi seperti itu pasti berhasil. Oh, belum tentu, teman-teman. Meskipun solusi yang kita tawarkan itu terbaik lah, bagus gitu, yang ditawarkan sesuai dengan karakteristiknya, apakah itu akan berhasil menjadi sebuah pemikiran kritis gitu dan menjadi pemecah solusi? Belum tentu, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya pasti berhasil, tapi ternyata menurut orang lain belum tentu gitu. Karena ada beberapa pertanyaan yang janggal, yang bisa apa ya, eh, menjadi pertanyaan terkait dengan inovasi itu. Lalu bagaimana saya membuktikannya? Dengan sebuah metode eh, eks- dengan metode eksperimental. Ya, saat itu saya menciptakan alat, kemudian saya membuat kuesionernya, membuat instrumen penelitiannya. Ketika siswa tunanetra itu memilah sampah dengan baik, dengan benar gitu. Lalu kita lakukan analisis secara statistik. Oh, ternyata tidak hanya asumsi di lapangan saja, tapi secara statistik ini bisa saya buktikan bahwa tempat sampah braille sensor suara memiliki poin, memiliki nilai yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan siswa tunanetra untuk memilah sampah dengan baik. Jadi berpikir kritis itu ada daya dukungnya. Salah satunya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa adalah dengan tadi, dengan proses misalnya statistik atau mungkin dengan analisis-analisis yang relevan. Intinya secara ilmiah bisa kita buktikan. Nah, Maaf Kak Rizky, ya, izin mengingatkan waktu tersisa 10 menit lagi. oke, baik. Oke, saya lanjutkan ya terkait dengan jenis pola pikir yang lain, yaitu berpikir kreatif, menciptakan ide-ide baru, menghubungkan konsep yang tidak terduga, dan juga bermain dengan bahasa. Kalau mungkin teman-teman tidak menulis untuk karya ilmiah, misalnya untuk novel cerpen dan sebagainya, ini teman-teman bisa menggunakan gaya bahasa yang kreatif, menggunakan desain-desain yang menarik. Jadi menulis itu sesuaikan juga dengan sasarannya, tujuannya, apakah untuk lomba ataukah untuk kegiatan ilmiah. Oke, langkah-langkah untuk meningkatkan pola pikir keterampilan dalam menulis ya. Pemahaman topik riset yang baik adalah ditinjau dari literaturnya. Jadi teman-teman sudah mengungkapkan ya, bagaimana sih mendapatkan literatur yang baik itu. Nah ini 5 database pencarian literatur untuk membuat karya ilmiah yang berisi. Ada dari PubMed, Embase, Cochrane, Web of Science, Google Scholar. Nah, ini ada triknya juga teman-teman ketika mengunjungi database ini, misalnya di PubMed. Teman-teman bisa filter tahun berapa, kemudian penulisnya siapa, kemudian dari negara mana, itu teman-teman bisa filter. Seperti di Google Scholar pun sebenarnya bisa difilter juga. Nah, harapannya karena teman-teman adalah seorang akademik, itu kalau menulis karya ilmiah, teman-teman jangan hanya di Google saja, Google mencari gitu. Tapi lengkapilah literatur dengan Google Scholar, dengan PubMed gitu. Itu akan lebih kuat. Karena apa? Karya yang sudah masuk di PubMed, Google Scholar, dan sebagainya itu sudah melewati proses review oleh reviewer. Jadi lebih aman, lebih terpercaya gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan manajemen penelitian ya. Kadang-kadang stuck gitu, kadang-kadang pusing gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan yaitu membuat perencanaan seperti outline dan rencana tulisan. Nah, seperti introduction itu apa saja sih isinya gitu. Teori, kemudian pertanyaan, pengalaman, kemudian nanti di paragraf seterusnya. Setiap paragraf itu pastikan ada eh, kalimat topiknya dulu, kemudian ada kalimat pendukung di setiap topik, setiap paragraf seperti itu. Mungkin dulu waktu sekolah pernah kita pelajari ya teman-teman, ada deduktif, induktif, dan sebagainya. Ini penting untuk kita simak lagi, kita gunakan untuk penelitian.
Kemudian yang ketiga adalah penyusunan, memastikan alurnya logis dan menggunakan bukti yang relevan sesuai dengan kaidah penelitian. Kemudian jangan lupa terkait dengan revisi dan refleksi, ya mengoreksi kata bahasa jika bahasa Inggris ya teman-teman, kita sudah banyak teknologi yang memudahkan kita dalam proses kepenulisan, misalnya menggunakan Grammarly, atau mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ChatGPT ya, menggunakan prompt atau kata perintah yang sesuai dengan tujuan kita. Nah ini bermanfaat seperti ini teman-teman. Kita kombinasikan dengan teknologi saat ini, dengan AI begitu. Nah tips praktisnya adalah yang tentu saja untuk menulis dengan lebih banyak membaca. Nah, beragam materi ini akan mengasah pola pikir kita dan melihat sudut pandang dari para penulis yang lain. Kemudian berlatih menulis ya secara teratur untuk mengembangkan keterampilan. Jadi eh, tidak harus selalu banyak, tapi setiap hari itu konsisten. Menulis satu paragraf gitu. Misalnya untuk baru skripsi nih gitu, atau untuk lomba. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi. Kadang kita menganggap atau punya asumsi bahwa tulisan kita itu sudah terbaik, karya inovasi kita sudah yang terbaik. Tapi cobalah sesekali diskusikan dengan teman atau mungkin dosen. Pak, Bu, atau teman gitu. Eh, Gimana sih menurutmu tulisan ini? Boleh dong kasih review gitu. Nanti pasti ada beberapa part yang itu ternyata kurang tepat. Padahal kita tidak menyadarinya. Nah, itu perlunya kita diskusi dan juga menjadikan teman atau dosen itu sebagai reviewer karya kita. Siapa tahu nanti juga akan membuka peluang kolaborasi dalam proyek menulis. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu ya, teman-teman, sekian dulu untuk proses untuk pemaparan materi kita pada sesi ini. Nanti jika teman-teman masih membutuhkan untuk sharing lebih lanjut di luar forum ini, saya terbuka untuk diskusi juga teman-teman ya, untuk sharing bisa di Instagram atau WhatsApp atau email saya begitu. Dan selanjutnya mari kita masuki untuk sesi sharing atau tanya jawab. Silakan bagi teman-teman bisa kita diskusikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman dari UKM Riset dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyimak pada sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materi luar biasa yang telah disampaikan oleh Kak Rizky Kurniawan Saputra, STRKes MKM. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa langsung mengetik di kolom komentar. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Azahia. Izin bertanya, bagaimanakah agar tulisan kita dapat menjadi pengantar yang menarik bagi pembaca untuk masuk ke dalam penyampaian? Kata-kata menarik apa saja yang harus diletakkan sehingga dapat menggugah pikiran pembacanya atau memberi fakta yang banyak orang secara umum belum mengetahuinya? Bagaimanakah cara mengangkat permasalahan untuk dijadikan tema tulisan mengingat banyaknya sudah artikel yang dipublis dan sulit menciptakan diferensiasi? Dipersilahkan kepada Kak Rizky untuk menjawab pertanyaan dari saudari Azahia. Oke, terima kasih moderator. Saya menjawab dari Mbak Azahia. Mbak Azahia dari prodi apa? Tingkat berapa ya? Mungkin bisa open mic saja enggak apa. Mbak Azahia, supaya bisa lebih interaktif. Mbak Azahia, apakah tingkat akhir atau tingkat 1-2? Apakah masih ada ya Mbak Azahia? Oke, sambil saya jawab ya teman-teman, mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Pertanyaannya mungkin ada yang sama ya. Jadi bagaimana sih tulisan kita itu bisa menjadi pengantar yang menarik bagi para pembaca gitu. Apa yang harus ditekankan di sana gitu. Nah, yang pertama ini tergantung dari konteks tulisannya dulu ya teman-teman. Jadi kalau tulisan sifatnya tulisan ilmiah itu seperti uh, mungkin nanti KTI atau skripsi gitu. Itu teman-teman jangan terlalu khawatir terkait dengan itu karena uh, yang dicari dari penelitian adalah substansinya dulu gitu.
Tetapi jika teman-teman itu mempublikasikan, nah itu baru yang perlu diperhatikan. Biasanya orang akan melihat itu dari judul yang pertama. Nah, judul itu kadang orang bisa langsung berpikir, ini penelitian tentang sampah, ini penelitian tentang inovasi produk ini gitu. Nah, orang akan melihat dari judulnya dulu, judulnya apakah menarik atau tidak. Nah, coba kita berikan komposisi yang menarik dalam judul kita, itu yang pertama. Kemudian saat masuk ke dalam pengantar atau mungkin latar belakang ya, sampaikan dulu permasalahan itu sekuat mungkin. Dalam bahasanya adalah sedikit hiperbola dalam menunjukkan permasalahan. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan ya teman-teman. Jadi misalnya eh, di sekolah luar biasa, di SLB Bantul gitu, siswa tidak bisa memilah sampah dengan baik. Akhirnya sampah hanya berserakan. Itu kan dalam sebuah pengantar kurang apa ya, kurang kurang menarik gitu dan kurang menggigit bagi para pembaca gitu. Namun kita berikan permasalahan yang lebih mendalam, lebih kuat. Oh, ternyata jika sampah tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan potensi pencemaran, kemudian mengganggu kesehatan, mengganggu estetika. Dijelaskan itu apa saja penyakit-penyakitnya. Bahkan penyakit yang ditimbulkan karena sampah itu bisa menyebabkan kematian. Berdasarkan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap warga negara diwajibkan untuk mengelola dan memilah sampahnya secara mandiri dengan baik. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum bisa memilah sampahnya dengan baik, khususnya siswa disabilitas tunanetra? Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, itu juga diperlukan dalam pengelolaan sampah seperti itu. Nah, itu kita angkat teman-teman, masalah-masalah seperti itu. Kita cari dasar dari peraturan pemerintah, kemudian dari literatur, gitu. Apa sih yang bisa mendukung itu kita angkat, kita masukkan dalam pengantar dalam latar belakang. Supaya apa? Orang pembaca itu bisa terkesan, oh ternyata tulisan ini, penelitian ini punya urgensi yang kuat sehingga saya perlu membacanya. Jadi poinnya bukan hanya sekedar menarik atau tidak tata bahasanya, tapi substansi isinya itu menarik atau tidak, urgent atau tidak untuk dilanjutkan membaca. Kalau kita mengangkat masalah yang biasa, mengangkat isu tulisan yang biasa, tetapi latar belakang kita itu urgent, terlihat menarik gitu, orang akan lanjut membaca gitu. Tapi kalau tulisan kita sudah biasa, tetapi latar belakang atau pengantar kita masih biasa, itu orang akan cenderung, oh ini masalah yang biasa gitu, tidak akan melanjutkan membaca. Mungkin seperti itu Mbak Azaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengangkat permasalahan untuk dijadikan tema tulisan? Mengingat banyaknya artikel yang sudah dipublis atau menciptakan diferensiasi. Nah, ini seperti yang di slide tadi yang saya sampaikan. Jadi stepnya untuk melihat, untuk memastikan ada atau tidak duplikasi itu, teman-teman cari di database, misalnya di Google Scholar, di PubMed gitu. Tuliskan kata kuncinya aja. Misalnya uh, rodent exposure, paparan hewan pengerat gitu. Nah itu kan mungkin sudah banyak sekali ya. Tapi tambahkan rodent exposure, kemudian N meta analysis gitu. N risk factors, faktor risiko. Nah itu akan muncul. Nah seperti apa sih penelitian yang sudah ada? Apakah metodenya sama gitu? Kalau di Google Scholar itu gunakan kata kunci ataupun di PubMed gunakan kata kunci. Kata kuncinya apa, kemudian sambung dengan kata sambung and atau or. Jadi nanti membentuk sebuah himpunan gitu, irisan. Apakah yang dicari teman-teman itu sama atau tidak gitu. Kemudian teman-teman juga dalam sebuah penelitian begini, soal duplikasi, soal kesamaan penelitian itu bukan terletak pada judulnya saja teman-teman. Kalau mungkin penelitian tentang faktor risiko leptospirosis itu sudah banyak, banyak sekali. Tapi faktor risiko leptospirosis menggunakan meta analisis dengan skop atau ruang lingkup yang lebih luas itu masih jarang atau belum ada gitu. Nah, yang dicari teman-teman bukan hanya judulnya saja, bukan hanya kata kuncinya saja, tapi juga metodenya apa, desainnya apa, kemudian objeknya apa. Nah, itu yang perlu ditelisik untuk mencari perbedaannya. Seandainya berbeda, ya berarti berbeda, tidak ada duplikasi atau ada nanti untuk diferensinya ada. Seperti dalam saya menciptakan tempat sampah bersensor suara, itu saya cari, tidak ada. Tahun 2018 itu benar-benar belum ada, makanya bisa sampai sempat viral masuk media dan sebagainya, itu karena memang belum ada teman-teman. Sempat saya cari. Adanya adalah tempat sampah yang
bergambar atau tempat sampah yang ada videonya atau hanya suaranya gitu. Kan tempat sampahnya ada huruf braille dan sensor suaranya begitu. Nah, seperti itu yang bisa kita gunakan. Mungkin itu ya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Azahia. Silakan nanti didiskusikan jika ada yang masih belum jelas Mbak Azahia atau teman-teman yang lain. Apakah sudah cukup jelas Mbak Azahia? Terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Juwita Dea, jurusan Kesling. Izin bertanya, sebagai seorang penulis, menurut Kak Rizky, teknologi AI itu merupakan inovasi teknologi yang bisa mempermudah kita sebagai penulis atau justru menjadi ancaman bagi kita di masa depan? Dipersilahkan kepada Kak Rizky untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Juwi tadi ya, dari Kesling ya. Nah, ini pertanyaan menarik juga ya, karena sekarang banyak teknologi AI yang bisa dikombinasikan dalam proses menulis, ya, seperti ChatGPT dan sebagainya gitu. Banyak sekali. Nah, ini kembali lagi sebenarnya. Yang pertama adalah kebijakan kita, kebijaksanaan kita sebagai seorang penulis. Bagaimana kita akan memanfaatkannya? Bagaimana urgensi waktu kita? Apakah mendesak ataukah tidak gitu. Jangan sampai teknologi AI ini menumpulkan ketajaman kita dalam berpikir kritis dan menumpulkan ketajaman kita dalam menulis ya, Mbak Dewi tadi ya, dan teman-teman yang lain gitu. Memang sangat praktis, saya pun merasakan sangat praktis, sangat enak menggunakan teknologi AI dalam menulis. Kita tinggal masukkan perintah, menuliskan prompt gitu, udah langsung keluar sendiri kan. Nah, tapi perlu diingat juga teknologi itu ada keterbatasannya. Bahkan setelah kita ulik, ChatGPT itu hanya terbatas pada sampai tahun 2021, Mbak Juwita dan teman-teman. Di tahun 2021 ke atas sampai saat ini itu belum masuk data di sana dan tidak bisa menampilkan data serelevan yang kita butuhkan. Jadi teknologi AI ini tetap ada keterbatasannya gitu. Namun kita gunakan sebagai sebuah kemudahan yang membantu kita jika kita stuck dalam menulis itu tidak apa-apa, jika kita buntu gitu atau kita butuh uh, referensi gitu. Tapi jangan sampai menggunakan AI itu sebagai patokan. Sebaik-baiknya tulisan, sebaik-baiknya pemikiran adalah pemikiran kita, pemikiran manusia gitu. Yang paling lengkap, paling bagus itu adalah pemikiran manusia, Mbak Cerita. Teknologi kan diciptakan juga oleh manusia. Jadi berpatokanlah, yakinlah pada diri kita, namun gunakan teknologi AI itu untuk mempermudah, untuk memberikan referensi gitu. Dan jadikan itu sebagai peluang saja, jangan sebagai ancaman. Kalau peluang kan nanti berarti bisa karya tulisnya Mbak Juwita bisa semakin banyak karena Mbak Juwita punya ide yang banyak, tapi juga dibantu AI. Jadi karya tulisnya bisa semakin banyak gitu. Kalau itu menjadi ancaman ya justru nanti Mbak Juwita justru tidak akan menghasilkan karya-karya yang lain. Begitu mungkin Mbak Juwita dia dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Lili Polkesio. Izin bertanya Kak, tolong rekomendasi web atau aplikasi untuk mengakses jurnal nasional atau internasional untuk bahan karya tulis selain Google Scholar dan Mendeley. Terima kasih Kak. Kepada Oke, Kak Rizky dipersilahkan untuk menjawab. ya, terima kasih dari Mbak Lili dari Progresio. Jadi rekomendasi web atau aplikasi untuk mengakses jurnal nasional atau internasional. Jadi eh, jurnal itu kan dipublikasikan oleh para penerbitnya masing-masing ya, banyak sekali ya. Jadi kayak ada dari simposium ataupun dari jurnal, misalnya jurnal sanitasi, jurnal JIKM dan sebagainya itu kan banyak sekali. Akhirnya jurnal-jurnal itu sebenarnya dihimpun oleh jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kalau yang jurnal nasional ada namanya Sinta, jurnal Sinta. Kalau jurnal internasional ada namanya Scopus. Nah, jurnal nasional maupun jurnal internasional itu juga ada yang namanya indeks. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Scopus 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada grade-nya. Jadi ada jurnal terakreditasi dan jurnal tidak terakreditasi. Biasanya hanya SSN, gitu. Belum ada Sintanya. Nah, ini juga ada caranya Mbak Lili untuk melihat bagaimana jurnal itu terakreditasi Sinta atau Scopus atau belum terakreditasi. Nah, ini yang perlu hati-hati. Semakin tinggi grade-nya, itu semakin bagus untuk menjadi sebuah referensi. Berarti kan
tulisan itu lolos oleh reviewer yang tingkat tinggi begitu, apalagi jurnal internasional gitu. Nah, sebenarnya bukan aplikasi ya untuk melihat, tetapi website di Scopus, website di Sinta itu banyak sekali. Ini nanti Mbak Lili bisa melihat di sana. Kalau database, nah database itu juga banyak, Mbak. Tadi seperti contohnya PubMed. PubMed itu sudah lebih banyak untuk kesehatan gitu. Saya sebenarnya ada semacam rangkuman database apa saja yang bagus untuk jurnal nasional maupun internasional, seperti websitenya. Itu bukan aplikasi, tapi rekomendasi website, betul. Rekomendasi website selain Google Scholar dan Mendeley. Nanti mungkin kalau Mbak Lili mau nanti bisa japri saya, nanti saya kirimkan via WA begitu ya, atau email itu Mbak Lili nanti untuk bahan referensi Mbak Lili begitu. Mungkin itu Mbak Lili. Baik, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya lagi bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chatroom atau langsung berinteraksi dengan narasumber dengan open mic. Ini ada pertanyaan lagi ya. Dari ya Mbak Moderator, apakah berlanjut ini? Ada pertanyaan dari Mbak Aisyah DN dari panitia. Boleh langsung dijawab, Mbak Moderator? Halo, waktunya masih tersedia ya? Iya, masih Kak. Oke. Izin langsung saya jawab, boleh ya? Oh ya, silahkan Kak. Oke. Ini pertanyaannya. Selama saya belajar menulis karya ilmiah, saya menemukan dua aliran pembimbing. Oke, berarti untuk KTI atau skripsi ya, Mbak Aisyah ya. Yang satu menyampaikan bahwa dalam latar belakang perlu diberi sedikit penjelasan atau sedikit teori untuk beri. Oke, Mbak Aisyah. Jadi ini dilematis seorang mahasiswa tingkat akhir biasanya ya, karena punya dua pembimbing, kadang pembimbing itu punya persepsi masing-masing gitu. Dan ini sering terjadi ya Mbak Aisyah gitu. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan Mbak Aisyah adalah uh, jangan terlalu membandingkan antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lainnya dan cukup menghargai saran dari pembimbing. Namun Mbak Aisyah perlu memiliki dasar pemikiran sendiri yang sekiranya itu menurut Mbak Aisyah yakini gitu, lebih condong kemana. Gitu. Jujur kalau saya sendiri dari latar belakang yang paling baik, ini persepsi masing-masing juga sebenarnya ya. Tapi dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya baca-baca literatur gitu, latar belakang itu jelas uh, memuat urgensi penelitian. Jadi ada masalah dulu. Di Indonesia data kasus leptospirosis sekian kasus gitu. Namun penanganannya kurang baik dan sebagainya gitu. Faktor risikonya ini. Nah, sampaikan dulu urgensinya apa, penelitiannya apa gitu. Kemudian berikan data. Ternyata kasus mengerucut ya dari tingkat global, misalnya menurut data WHO, kemudian menurut data Kemenkes. Nah, karena penelitian yang saya lakukan misalnya nanti di DIY, sedangkan kasus data dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY yang menunjukkan data kasus sekian. Gitu. Nah, itu berikan data di sana untuk mendukung urgensi penelitian tadi yang sudah disampaikan di awal. Gitu. Tapi di latar belakang itu perlu dimasukkan teori, tapi bukan teori kita ya, Mbak Aisyah, tapi hasil penelitian dari referensi atau jurnal yang lain. Misalnya menurut penelitian Profesor X gitu, kasus leptospirosis disebabkan oleh ini faktor risikonya. Nah, ini yang perlu dimasukkan. Mungkin maksudnya dosen pembimbing seperti itu. Bukan
bukan Mbak Aisyah yang berteori di latar belakang, tetapi memasukkan referensi yang relevan dengan topik penelitiannya di latar belakang gitu. Nah, itu perlu dimasukkan dan ada porsinya. Biasanya kalau di tingkat tugas akhir itu 70% itu dari referensi primer seperti jurnal begitu. Nah, nanti di akhir latar belakang baru Mbak Asia itu masukkan bahwa berdasarkan permasalahan penelitian tadi dan pendapat para ahli, maka penelitian tentang bla 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 menurut saya perlu dilakukan untuk mengetahui atau bertujuan untuk mengetahui tingkat apa. Nah, itu perlu disampaikan di akhir, bukan teori Mbak Aisyah, tetapi pendapatnya Mbak Aisyah. Kenapa sih perlu dilakukan gitu berdasarkan referensi di atasnya gitu. Mungkin seperti itu bisa menjawab Mbak Aisyah atau ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, terima Baik, kasih. terima kasih Kak Rizky atas jawaban yang telah diberikan. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Kurniawan Saputra, STRKes NKM atas jawaban luar biasa yang telah diberikan. Semoga jawaban dari pemateri kita dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Berikutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Rizky Kurniawan Saputra, STRKes MKM mengenai Unveil the Mindset of Writing Skills. Pengalaman yang kita lalui itu kalau tidak kita tuangkan dalam karya tulis, maka akan kurang berkesan dan hanya diingat oleh kita sendiri. Maka dari itu, setiap ada kejadian atau permasalahan di lingkungan sekitar kita, bisa menulis agar kedepannya kita bisa terus mengingat dan memiliki kebermanfaatan yang luas, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Definisi pola pikir keterampilan dalam menulis adalah menguraikan konsep dasar sekaligus dapat menghubungkan pola pikir dengan keterampilan menulis. Pola pikir dalam menulis sangatlah penting karena berdampak positif terhadap kualitas tulisan serta membantu dalam pengembangan argumen yang kuat. Terdapat 3 jenis pola pikir dalam penulis, yaitu analitis, berpikir kritis, dan kreatif. Langkah untuk meningkatkan pola pikir keterampilan dalam menulis yaitu pemahaman topik, perencanaan, penulisan, revisi, dan refleksi. Tips praktis untuk meningkatkan pola pikir keterampilan dalam menulis: 1. Membaca lebih banyak beragam materi untuk mengasah pola pikir. 2. Berlatih menulis secara teratur untuk mengembangkan keterampilan. 3. Berdiskusi dengan teman, atau dosen, serta berkolaborasi dalam proyek menulis. Selanjutnya, dimohon untuk Kak Rizky Kurniawan Saputra, STRKes MKM memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih moderator. Belum ditutup. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk terkait dengan penulisan atau penelitian ya. Silakan sesegera mungkin teman-teman untuk memulai, jangan ada rasa takut benar atau salah, karena yang namanya menulis ini adalah proses belajar juga ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Dan silakan banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman atau mungkin dengan dosennya begitu, terkait dengan bagaimana sih menulis itu yang baik dan benar. Dan kembangkan kalau teman-teman punya potensi di penulisan fiksi ataupun non fiksi begitu, kembangkan itu, kemudian publikasikan karya, dan saya rasa itu bisa menjadi sebuah branding yang kuat juga buat teman-teman. Karena apa? Saya mengalami juga ketika saya melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, itu yang ditanya adalah karya apa yang pernah dihasilkan. Karya itu tidak mesti selalu berbentuk inovasi, teknologi, atau sesuatu prototipe gitu. Tapi karya tulisan itu juga termasuk sebuah karya. Baik itu terpublikasi atau dalam bentuk buku, itu sudah sebagai karya. Nah, pesan saya, karena teman-teman masih kuliah dan nanti akan mencari pekerjaan ya teman-teman begitu. Nah, milikilah minimal satu buah karya.
karya itu tidak harus berbentuk produk tadi. Misalnya teman-teman punya buku atau teman-teman punya satu jurnal atau publikasi gitu, silahkan publikasikan. Syukur bisa lebih dari 3, bisa semakin banyak itu nggak apa-apa. Syukur terakreditasi Sinta gitu. Nah, ini akan menjadi senjata buat teman-teman untuk nanti meyakinkan di tempat kerja teman-teman, baik sebagai tenaga kesehatan ataupun apapun itu, pasti itu akan sangat bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga teman-teman lancar dan sukses dalam studinya, juga termasuk dalam kegiatan proses penulisan maupun penelitian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM yang telah memberikan materi luar biasa. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi para peserta mengenai Unveil the Mindset of Writing Skills. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Masih kita tunggu untuk teman-teman, silahkan untuk dapat memunculkan wajahnya di kamera. Baik, sesi dokumentasi akan saya pandu. 1, 2, 3. Bisa ganti gaya? 1, 2, 3. Satu kali lagi, senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali untuk Kak Rizky Kurniawan Saputra STRKes MKM. Kami informasikan kepada para peserta untuk dapat mengisi link evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia melalui room chat Zoom. Demikianlah acara bincang-bincang motivasi 1 hari ini. Saya Tarika Awali Rahmawati, selaku Master of Ceremony atas nama panitia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya. Saya dan segenap panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai bertemu di acara Bincang-Bincang Motivasi 2 esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.